Kami masyarakat Malaka menyatakan sekali lagi, kami masyarakat Malaka menyatakan terima kasih banyak. Berjalan bersama menuju masa depan tanpa berjual sesama. Mengenai TPPO, saya rasa bukan hal baru yang baru kita bicarakan di tempat ini, tetapi sudah sejak lama terjadi dan sudah banyak yang berjuang untuk mencegah hal itu. Tetapi sampai detik ini tetap bahkan meningkat kasus TPPO di NTT lebih khusus di Malaka. Terselenggaranya kegiatan dari FIFAT karena tingginya korban TPPO NTT terkhusus dari semua sekian jumlah itu yang menyumbangkan korban paling banyak adalah Kabupaten Malaka. Migran atau bekerja di luar negeri karena ada akar-akar yang mendasar, hal-hal yang mendasar pada ujungnya adalah ekonomi, perceraian dan lain-lain. Oleh karena itu seruan dari tokoh agama, mari duduk bersama semua pemangku kepentingan, stakeholder, para relawan, para aktivis, untuk kita bekerja bersama, maju bersama, berjalan bersama, seruan bersama untuk mencari akar masalah dan apa yang tindak lanjut atau kegiatan-kegiatan nyata untuk paling tidak meminimalisir tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah menyambut baik, mengapresiasi kegiatan kemarin dan hari ini. Pemerintah sangat mendukung sesuai dengan penyampaian dari Pak Asisten 1 Kabupaten Malaka bahwa jangankan banyak orang yang meninggal, satu orang saja yang meninggal pun itu adalah kejadian yang luar biasa. Memberikan rekomendasi untuk membentuk gugus tugas. Saya mohon dengan hormat, kita yang sudah diseminarkan ini tolong dilibatkan pada saat kita menyusun misalnya produk hukum terbuka atau tidak. Kita kekurangan selama ini begini, orang lain yang seminar, orang lain yang menyusun. Kira-kira ide yang kemarin sampai dengan hari ini kita tuangkan, mau dituangkan kemana lagi kalau kita tidak dilibatkan? Kita harus dilibatkan, minimal waktu konsultasi publik tentang perda. Oh, saya ini peserta seminar mengatakan pernah begini. Sudah cukup banyak ilmu yang diberikan oleh pemateri kemarin. Ketika menyusun tentang perda, tentang TPPO, atau kita membuat SK tentang gugus tugas, kita semua yang dari peserta tidak dilibatkan. Maka yang lain udah omong mulai dari yang lain, mulai omong setengah-setengah, tidak mulai lagi dari akarnya. Akarnya sebenarnya kita ini sebagai peserta seminar, karena apa? Sudah dibekali oleh materi, lalu kita memberikan solusi atau tindakan. Sehingga kita harus melibatkan terus sampai kapan? Jangan berhenti. Tapi perempuan itu dihargai lebih dari laki-laki. Itu yang kami rasakan, kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga pada kesempatan yang berahmat ini, bagaimana kita supaya memberdayakan angkat ini seperti dulu dengan sekarang. Bukan kita membedakan, tetapi kita saling menghargai satu sama lain. Terlebih khusus kaum perempuan. Dulu menurut adat istiadat Malaka pada umumnya bahwa perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah. Dalam arti dia boleh mencari pekerjaan, apalagi di luar negeri, dikawin. Namun dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, maka berbagai macam hal dan aturan, sehingga semua orang punya hak untuk bebas, yaitu bebas memilih pekerjaan, pendidikan, dan segala. Mencari mitra kerja. Tapi kadang-kadang kita tidak puas.
Mitra kerja kita, coba kita ini ada berapa trans untuk Indonesia ya untuk melakukan. Nah, trans yang mengurus tenaga kerja ini, kita bagaimana melengkapi itu. Jadi kita tidak larang untuk orang-orang yang bekerja dari pekerjaan di luar. Tetapi, mari kita bagaimana untuk lewat prosedur yang baik. Ya. Jadi tenaga yang legal, sehingga di sana sebenarnya tidak diperlakukan yang macam-macam. Kekerasan seksual, kekerasan fisik sesuai dengan amanat undang-undang itu dia harus ada di rumah anak, bukan dikembalikan ke orang tua sana. Ini saya cerita fakta yang terjadi di lapangan. Pernah ada salah satu kasus yang mana tersangka ini adalah bapak tirinya. Nah, selama ini si korban ini tinggal dengan bapak tiri dan mamanya di lingkungan keluarga bapak tirinya. Nah, setelah mereka buat laporan, dia kembali, dia diintimidasi untuk cabut kembali berita acara pemeriksaan. Memang kita tidak bisa salahkan, karena memang dia ada di lingkungan bapak tirinya. Secara otomatis dia akan diintimidasi. Dan tapi syukur dengan waktu itu kasusnya sampai P21 dan sudah putusannya sudah ada. Terkait dengan eksploitasi seksual anak, yang mana korbannya adalah anak yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di tengah-tengah masyarakat ini khusus kita di wilayah Malaka tidak sering terjadi dan akan terjadi. Makanya kita pada kesempatan ini kami menggugah dari bapak-bapak ibu semua untuk cari solusi dan segala permasalahan terkait dengan anak yang melakukan terlalu kompleks. Bisa ambil nomornya, biar pada saat nanti ada perkara yang masuk juga. Karena ada satu yang kemarin berkat masuk juga, salah satunya saya teliti di situ. Kami sudah berusaha untuk memberikan saran untuk penyidik, tapi di satu sisi ada keluarga juga yang menginginkan jangan dilanjutkan. Nah, karena di dalam sisi itu ada hubungan kekeluargaan dengan si pelaku. Terus yang saya ketahui terakhir bahwa pelaku itu baru saja melahirkan, jadi di sisi begitulah. Jadi kami pertimbangkan, kami belum melakukan itu ambil tindakan selanjutnya. Kami menunggu dari penyidik. Mungkin kalau memang kondisinya sudah bisa kami lanjutkan, kami akan buat P21 bahwa sudah lengkap. Tapi saya juga ingin kalau bisa para tokoh-tokoh di sini juga memberikan kekuatan untuk para korban bahwa perbuatan ini jangan lagi orang-orang diberi kelonggaran. Kalau memang sudah jadi terlapor, haruslah didukung agar penindakan itu jelas. Karena kami pun bingung kalau di satu sisi ada keluarga yang datang yang jadi saksi dan meminta kami untuk agar memberikan keringanan, sedangkan di satu sisi lain kita juga harus melakukan penindakan yang kalau kita lihat hukumannya sangat tinggi. Jadi kami pun jadi dilema. Ada posisi yang harus kami pertimbangkan. Jadi mungkin di saat sekarang ini saya mungkin akan menunggu masukan dari para tokoh agama, tokoh adat, para kepala desa, baik bapak atau ibu yang bisa nanti kami sharing itu, kami laporkan ke itu. Sehingga pada hari ini kita semua yang hadir di sini dimohon untuk bisa membantu, memberikan dukungan kepada korban. Tetapi saya pikir bagaimana kita mau memberikan dukungan, sedangkan korban sendiri pulang kembali ke gedung rumah, otomatis langsung kena cuci otak, Jadi mungkin kita harus mendorong bahwa Kabupaten Malaka harus punya rumah aman, sehingga korban itu saat melapor tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi ada di rumah aman yang difasilitasi oleh pendampingnya, psikiater, dan dia tetap mendapat dukungan untuk bisa melanjutkan masalahnya itu. Jangan sampai di rumah bilang gini, lu jangan tuntut lagi, ini lu
ngomong, nah itu dia justru takut. Nanti besok lusa ada apa-apa om yang dulu. Nah kembali kepada adat lagi. Secara adat om berkuasa. Tetapi yang kita harapkan tidak seperti itu. Jadi kolaborasi adat, hukum, dan agama itu untuk bisa menyelesaikan masalah TPPO.